kita menutup mata atau masa-masa kematian. Kita tidak tahu akan kapan dan waktunya, tetapi tadi pagi sudah disampaikan kalau secara usia yang sudah tua itu sudah mendekati kepada kematian. Tetapi kita tidak pernah tahu karena kematian tidak pernah mengenal usia, betul? Kematian itu bisa menghampiri siapa saja, bisa menghampiri anak-anak, bisa menghampiri anak muda, bisa menghampiri ya orang yang sebaya, bisa menghampiri orang tua. Kita tidak pernah tahu kapan misteri kematian ya. Saudara mungkin melihat saya yang masih gagah berani perkasa seperti ini, tiba-tiba besok mati juga nggak tahu, ya kan? Tetapi yang pasti bahwa kematian bukan sesuatu misteri. Kalau kapan kita mati, misteri. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tetapi soal kematian, soal apa yang terjadi dengan kematian itu bukan misteri lagi di dalam kekristenan. Bahkan kebenaran firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mati oleh karena Tuhan. Artinya apa? Kebahagiaan Tuhan bahkan tercurah pada saat-saat kematian. Ya, itu makanya kekristenan memberikan harapan yang jelas bahkan di masa-masa kematian. Ya, tentang masa dan waktunya kita tidak tahu. Ya, entah saya dulu atau saudara tahu, kita lihatlah bagaimana waktu Tuhan memanggil saat-saat itu. Tetapi yang jelas sore hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar. Bagaimana PowerPoint saya, apakah sudah ready? Oke. Ini dia. Ya. Sore hari ini kita akan belajar tentang mempergunakan waktu yang sisa. Bukan sisa waktu, tapi waktu yang sisa. Karena antara sisa waktu dan waktu yang sisa itu berbeda. Sisa waktu itu seperti ini. Kalau saya sudah melakukan pekerjaan yang jatahnya dari jam 1 sampai jam 8 katakanlah ya. Tapi jam 7 sudah selesai, maka saya ada sisa waktu 1 jam. Nah, waktu yang sisa itu artinya bahwa kita sedang menunggu waktu di mana kita akan sampai kepada saat itu tiba. Nah, bagaimana kita mempergunakan waktu yang sisa? Sebenarnya kita sedang menunggu nih waktu yang sisa di dalam kehidupan kita. Lalu apa? Bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang sisa ini dengan sebaik-baik mungkin? Kita tidak tahu akan keadaan dunia ini. Beberapa waktu Palangkaraya dilanda dengan kabut asap, ya, yang bikin bengek, bikin ispa. Ya. Lalu kemudian menyusul dengan kejadian pergolakan yang ada di Israel. Kita tidak tahu akan dampaknya seperti apa. Tetapi Alkitab berkata bahwa sebelum masa itu terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi bencana alam. Ya. Lalu bagaimana kita mempergunakan waktu yang sisa ini? Sampai kepada kita dijemput oleh Tuhan. Sampai kepada kita masuk pada masa kematian. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan kita sore hari ini, yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Sebenarnya ini nanti kita akan belajar sampai ayatnya yang kelima, tetapi kita belajar bagian per bagian. Bagaimana kita menggunakan waktu yang sisa. Ya. Saudara bisa membaca ini atau terlalu kecil? Kalau saya sudah tidak mampu baca yang di sana. Ya. Bagaimana kita menggunakan waktu yang sisa? 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Ada 2 bagian yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Kristus telah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Pokok center di dalam kehidupan kita, teladan terbaik
dari iman kita adalah teladan daripada Yesus Kristus sendiri. Ya. Dan dikatakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah mengalami segala dosa, segala penderitaan yang manusia rasakan. Yesus mengalami pengkhianatan. Saudara pernah mengalami pengkhianatan? Yesus pernah mengalami pengkhianatan. Ia mengalami pengkhianatan dengan ciuman. Bukan ciuman ya, cium. Siapa yang memberikan tanda pengkhianatan dengan cium? Yudas. Ya. Begitu manisnya pengkhianatan itu. Ya. Dan itu begitu menyakitkan. Ya. Tidak ada pengkhianatan tidak ada pengkhianatan yang enak. Pengkhianatan selalu membawa luka. Dan kita orang-orang yang terkhianati pasti terluka. Dan Yesus sudah pernah ada di sana. Yesus pernah mengalami kesendirian? Pernah. Waktu ia ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan Petrus yang sesumbar, walaupun dunia ini goncang, walaupun aku harus mati, aku akan ikut bersamamu. Tuhan Yesus memperingatkan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Ditinggalkan. Kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Ya. Supaya kita apa? Supaya kita kuat. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Penderitaan itu adalah pagar supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa penderitaan adalah kutuk. Tapi salah satu hal yang Tuhan ajarkan, penderitaan juga adalah pagar yang memagari kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Ada orang berkata bahwa penyakit ini kutukan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, Rasul Paulus mengalami penyakit yang ia berdoa dan tidak sembuh. Apakah Rasul Paulus terkutuk? Tidak. Di tengah-tengah sakit penyakitnya, Rasul Paulus ambil kesimpulan dengan kata-kata Tuhan yang berkata, cukupkanlah kasih karunia-Ku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin nyata. Ya. Sehingga apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak. Jadi bagaimana kita mempergunakan waktu yang sisa? Yang pertama adalah jangan menuruti keinginan manusia. 1 Petrus 4 ayat 3 dikatakan bahwa sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada masa-masa di dalam hidup kita, sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin kita orang Kristen dari lahir, betul. Siapa di sini yang Kristen dari lahir? Oh, dari nenek moyang saya Kristen, ada. Ya, banyak dari kita adalah orang-orang yang sejak lahir Kristen. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah sejak saat itu? Belum tentu. Ada banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tapi ada banyak juga ia yang tidak mengenal Allah. Karena ada banyak orang yang Kristen secara agama, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Allah. Nah, oleh sebab itu, apa yang dikatakan dalam ayat ini, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini adalah kehidupan di mana kehidupan yang kita tidak mengenal Allah. Dan ketika kehidupan kita tidak mengenal Allah, segala sesuatu keinginan kita adalah keinginan yang duniawi, yang manusiawi, yang berfokus hanya kepada hal-hal yang menyukakan diri kita. Itu saat kita belum mengenal Allah.
Sehingga orang-orang yang belum mengenal Allah pasti akan hidup dalam rupa-rupa pertama, hawa nafsu. Rupa-rupa hawa nafsu. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Segala hal yang hanya memuaskan nafsu kita, disitulah level daripada jiwa kita, kehidupan kita. Ketika kita belum mengenal Allah, di situ tataran kehidupannya hanya berfokus kepada keinginan-keinginan yang memuaskan diri sendiri. Hawa nafsu adalah segala sesuatu yang hanya memuaskan diri sendiri, itu hawa nafsu. Yang di dalamnya tidak ada keinginan dan kehendak Allah terjadi, itu hawa nafsu. Ya. Menjadi kaya, boleh gak Bapak Ibu? Tapi kalau menjadi kaya untuk memuaskan diri sendiri, itu yang tidak boleh. Ya. Itu masuk dalam kategori hawa nafsu, keinginan, ya, kemabukan. Mabuk. Saudara, mabuk itu seperti apa? Karena saya itu jarang mabuk. Saya itu yang paling sering mencret. Kalau minum itu susah mabuk tapi mencret. Karena belum sempat mabuk sudah mencret duluan. Kalau saya sudah pernah cerita ya, di kampung saya dulu itu saya kan salah satu pemain voli tarkam gitu ya. Bukan tarkam nih, tartek, antar RT ya. Belum sempat level di antar kampung ya, antar RT lah. Ya. Jadi kalau main bola voli itu, teman-teman itu minum dulu supaya panas katanya gitu kan, supaya keluar keringatnya dan semangat. Saya ngikut-ikut, bukan panas berkeringat, mencret. Repot ini, malah jadi nggak bisa main. Oh, ya. Kemabukan, entah itu mabuk minuman, ya, entah itu mabuk judi, entah itu mabuk cinta. Wah ya, ada yang dimabuk cinta. Ada lagunya tuh, mabuk cinta, cintaku kelepak-kelepak sama dia, sayangku kelepak-kelepak sama dia. Ini mabuk cinta, bahaya. Ya, karena tidak ada sesuatu yang baik di dalam kemabukan, ya kan? Itu makanya jangan mabuk cinta. Saya punya prinsip begini, cinta itu tidak pernah salah, betul? Ya, cinta itu tidak pernah salah. Yang salah itu mencintai orang yang salah, atau yang kedua mencintai dengan cara yang salah. Ya. Jadi cinta itu nggak pernah salah. Anak muda, kalau engkau jatuh cinta, nggak salah jatuh cinta. Lanjut, semangat. Ya, lakukan yang terbaik untuk cinta. Tapi lihat, adakah engkau mencintai orang yang salah? Atau engkau mencintai dengan cara yang salah? Pikirkan di situ. Ya. Sampai mana ini tadi? Cinta. Kemabukan, pesta pora. Ya, pesta pora. Apa yang dimaksud dengan pesta pora? Segala sesuatu yang hanya membuang-buang berkat Tuhan, hanya untuk memenuhi keinginan sendiri, pesta pora. Ada banyak orang yang lebih memilih pesta pora daripada berbagi. Ya. Ada beberapa hal yang saya pikirkan tentang bagaimana mensikapi pesta pora. Coba pikirkan Bapak Ibu, ketika saudara memiliki banyak harta, apakah terpancing untuk pesta pora? Maka ini, beli itu, atau lebih terpancing untuk apa yang bisa saya berikan supaya jadi berkat? Ya. Apakah saudara berpikir bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingku? Bagaimana dengan gerejaku? Apakah gerejaku membutuhkan bantuanku? Pesta pora itu hanya egois. Itu pesta pora, cenderung egois. Tetapi ketika hati kita rindu untuk berbagi, nah, di situ
dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya. Entah ada berapa banyak macam berhala di dunia ini. Tetapi segala sesuatu yang namanya berhala adalah segala sesuatu yang mengalihkan fokus kita daripada Tuhan kepada hal lain, itu berhala. Saya ulangi. Berhala adalah segala sesuatu yang mengalihkan fokus saudara daripada Tuhan kepada hal lain, itu berhala. Ya. Kalau oleh karena pacarmu, ini buat anak muda, lalu engkau kemudian mulai bergeser, yang dulunya rajin melayani Tuhan, yang dulunya rajin ke gereja, mulai bukan fokusnya kepada Tuhan, tapi mulai lebih cenderung keluyuran, ya kan? Nonton bioskop, nongkrong di kafe, mungkin gitu ya. Hati-hati, mungkin hati saudara sedang dialihkan dari fokus kepada Tuhan kepada berhala. Siapa berhalanya? Ya pacarmu itu. Nah, kan? Oleh sebab itu koreksi ya. Kalau kalian pacar saya ini membawa kemana? Membawa saya dekat dengan Tuhan atau jauh daripada Tuhan? Ya. Coba tanya, kamu bawaku dekat atau jauh? Ya. Berhala. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita fokus kita kepada Tuhan teralihkan, itu berhala. Ya. Kutuk. Ya. Itu makanya saya punya prinsip seperti ini. Segala sesuatu yang membawa kita jauh daripada Tuhan adalah kutuk. Tetapi segala sesuatu yang membawa kita dekat dengan Tuhan itu berkat. Kalau oleh karena sakit penyakit itu kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Kalau oleh karena pacarmu kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Kalau oleh karena suami atau istrimu kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Kalau oleh karena engkau miskin tetapi semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Kalau oleh karena kaya engkau semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Karena soal berkenan di hadapan Tuhan sebenarnya bukan soal kaya dan miskin. Berkenan kepada Tuhan soal hidup yang menyukakan hati Tuhan. Di Alkitab dikatakan ada jemaat yang begitu miskin tetapi dia begitu kaya dengan pemberian. Rasul Paulus berkata kepada salah satu jemaat, meskipun engkau ya kekurangan secara materi tetapi hatimu berkelimpahan dalam memberi. Wah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan pemberian itu saya sebut korban. Karena apa? Memberi yang sampai merasakan kita betul-betul ada rasa terkorbankan, itu memberi. Berkorban, kan harus ada sesuatu yang terkorbankan, ya kan? Misalkan seperti ini. Kenapa Yesus memperhadapkan persembahan janda miskin dan orang kaya? Karena Tuhan mau mengajarkan korban yang sesungguhnya. Dari janda miskin yang memberikan sedikit tapi dengan sepenuh hati, dibandingkan dengan orang yang kaya. Tetapi bukan dari sepenuhnya. Contoh saya. Contoh saya menjadi orang kaya. Ya. Mobilnya banyak orang kaya itu. Xenia itu udah pasar. Jangan Xenia lah. Fortuner kan, ya kan? Nah, katakanlah Fortuner. Saya datang ke gereja, lalu kemudian ada Reno, katakanlah. Nah, Bang Reno ini datang sebagai orang miskin. Maaf ya, saya nggak mendoakan Reno datang sebagai orang miskin. Nah, enggak. Tapi gambaran saja. Saya datang ke gereja, ya. Ketika memberikan persembahan, Reno dia buka dompet dan di situ hanya ada 20.000. Dan itu tidak dengan sekarang ya. Kalau sekarang yang merah-merah gitu. Ya. Nah, saya datang di dompet saya ada ATM, ada uang cash. Ya. Uang cash itu 3 juta. Bang Ren kasih 20.000 dari semua yang ada di dompetnya. Saya kasih 300.000 dari apa yang ada di dompetnya.
Saya ingat waktu di Salatiga itu, saya pada waktu itu kontrak. Pagi-pagi itu sudah ada pengamen, ya, ada pengamen. Dan waktu itu saya cuma punya satu-satunya uang 50.000, ya, satu-satunya uang 50.000. Saya harus bertahan 2 minggu dengan uang 50.000 itu. Nggak mungkin ya 50.000 untuk saya bertahan 2 minggu. Saya waktu itu melakukan kerjaan saya, mengepel, ya, saya ngepel. Sambil ngepel itu tiba-tiba ada yang permisi gitu kan, lalu main gitu. Disitulah pertentangan aku. Kasih apa, ada nggak ya pikiran saya, ada nggak ya uang kecil gitu kan. Tapi dalam hati itu, hati kecil saya berkata 50.000 itu, kasihkan 50.000 itu. Loh, itu tuh untuk mengasihkan itu tuh perlu peperangan dan penundukan diri untuk hati yang terkorbankan, Bapak Ibu. Iya kan? Perlu peperangan dan hati yang terkorbankan, karena itu uang satu-satunya. Bagaimana saya bisa memberikan 50.000 dan setelah itu saya tidak punya uang? Pikiran manusia seperti itu. Saya genggam erat-erat itu tuh 50.000, saya kasihkan atau enggak, saya kasihkan atau enggak. Ya. Akhirnya saya kuatkan iman saya, Tuhan. Bukankah burung Tuhan pelihara, apalagi saya gitu kan? Pasti Tuhan pelihara. Baiklah, saya lakukan apa yang menjadi kata hati nurani saya. Saya kasihkan 50.000, Bapak Ibu. Saya kasihkan 50.000 pagi-pagi, dan ternyata yang ngamen itu orang Katolik. Ya. Saya kasihkan dan dia berterima kasih gitu kan, dan cerita kalau ada kebutuhan cucunya yang mau dibeli gitu kan. Saya pikir, oh ya puji Tuhan, dia lebih membutuhkan gitu kan. Udah selesai, ya saya ngepel dan perut lapar. Ya, makan apa? 50.000 sudah aku kasihkan. Ya sudahlah, karena lapar lebih baik saya masuk ke kamar, saya berdoa, ya kan.